Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini, malam Rabu tanggal 24 November tahun 2020, kita masih mendapat kesempatan untuk mengkaji sebagian ilmu-ilmu Ahlul Bait, yang dalam hal ini kita akan mengkaji akhlak Islami dengan membaca syarah Risalatul Huquq Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi salam. Pada kajian minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang hakul basar, hak mata atau hak pandangan mata pada 5 pertemuan. Alhamdulillah sudah kita lalui, mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dengan penuh ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada bab yang ke-6, yaitu haqqur rijlain, hak kedua kaki. Berkaitan dengan haqqur rijlain, Imam As-Sajjad alaihi salam berkata, wa amma haqqu rijlaika fa alla tamshiya bihima ila ma la yahillu laka wa la taj'alhuma matiyataka fi at-tariqil mustakhiffati bi ahliha fiha fa innaha hamilatuka wa salikatun bika maslakad dini wa sabqu laka wala quwwata illa billah. Terjemahannya, wa amma haqqu rijlaika, adapun hak kedua kakimu yang wajib kamu tunaikan dan kamu taati terkait dengan aturan Allah tentang masalah kedua kaki ini, fa alla tamshiya bihima, hendaklah engkau tidak atau jangan berjalan dengan kedua kaki itu ila ma la yahillu laka, menuju kepada sesuatu yang tidak halal bagimu. Kakimu itu jangan engkau gunakan berjalan menuju ke sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, gunakanlah kaki untuk berjalan menuju ke hal-hal yang dihalalkan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah, perintah Rasulnya, dan perintah Ahlul Bait alaihissalam, agar kita menggunakan kedua kaki ini untuk berjalan pada jalan Allah
untuk menuju kepada hal-hal yang dihalalkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alhuma matiyataka, dan janganlah engkau jadikan kedua kakimu itu matiyataka sebagai kendaraanmu, sebagai alat transportasimu, fit tariqil mustakhifati bi ahliha fiha, pada jalan yang dapat merendahkan orang yang menaikinya pada jalan tersebut. Fa innaha hamilatuka, karena kendaraanmu itu yang berupa kedua kakimu adalah hamilatuka, yang membawamu sebagai kendaraanmu. Wasalikatun bika maslakad dini, dan akan berjalan membawamu kepada perjalanan agama syariat. Wasabqu laka, dan kau dapat mendahului dengan kedua kakimu itu daripada jalan yang hak, jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu ungkapan singkat dari Imam As-Sajjad alaihissalam tentang hak kedua kaki. Dan kita perlu menjelaskan tentang hak-hak kedua kaki ini yang berdasarkan ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah serta Ahlul Bait alaihimussalam. Terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung masalah kaki, banyak kita dapati. Ada kata-kata yang sifatnya makna kinayah, ada yang kata-kata atau lafaz yang bermakna hakiki. Misalnya di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 195. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ungkapan kaki, ya. Dan di sini nampaknya bermakna kinayah. Dan makna ini berkaitan dengan berhala-berhala, ya, yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, bahkan pada masa sekarang pun masih banyak sebagian orang yang menyembah berhala-berhala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alahum arjulun yamshuna biha, am lahum aydi yabtishuna biha, am lahum a'yunun yubsiruna biha, am lahum azanun yasma'una biha, qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Artinya, apakah mereka, alahum, apakah mereka memiliki? Mereka di sini adalah berhala-berhala kaum kufar, banyak para penyembah berhala. Apakah berhala-berhala itu, apakah mereka itu memiliki arjul, kaki-kaki atau kedua kaki, yamshuna biha, yang dengan kaki itu mereka dapat berjalan? Tentu saja berhala tidak memiliki kaki. Am lahum aydi yabtishuna biha, apakah berhala-berhala itu pula memiliki kedua tangan, yang dengan tangan itu mereka dapat memegang dengan keras? Tentu mereka itu berhala tidak memiliki tangan. Am lahum a'yunun yubsiruna biha, apakah mereka itu para berhala memiliki mata untuk dapat melihat dengan matanya itu? Tentu saja tidak. Nah, ini namanya istifham inkari, yaitu pertanyaan untuk mengingkari kepemilikan mereka para berhala. Am lahum azanu yasma'una biha, apakah para berhala itu memiliki telinga sehingga mereka dapat mendengar dengan telinga itu? Semuanya tidak. Mereka tidak memiliki kaki untuk berjalan, mereka tidak memiliki tangan untuk memegang, mereka tidak memiliki mata untuk melihat, dan mereka tidak memiliki telinga untuk mendengar. Berhala kosong, hampa, dan buta dari hal itu semua. Jika demikian, qul ud'u syuraka'akum, panggillah semua yang menjadikan sekutu bagi Allah semuanya itu, ya. Panggillah berhala-berhala itu yang kau jadikan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kiduni fala tunzirun,
kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku, fala tunzirun, maka tidak ada ketangguhan. Artinya tanpa memberi tangguh kepadaku, artinya dengan segera laksanakan. Tentu mereka tidak mampu karena berhala mereka anggap Tuhan adalah benda mati yang tidak memiliki apa-apa. Itu terkait masalah kata arjulun dalam surat Al-A'raf ayat 195. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga menyinggung tentang masalah kaki dengan bahasa kinayah, bukan bahasa hakiki. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Khitab ini Allah tujukan kepada semua manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja, tapi semua manusia tanpa kecuali. Perintah dari Allah, kulu mimma fil ardi, makanlah semua atau apa-apa yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiba, tapi yang halal dan yang baik. Jadi sifat makanan yang harus kita makan, perintah dari Allah ada dua, halalan dan thayyiban. Terkadang halal tapi tidak thayyib, terkadang thayyib tapi tidak halal. Harus halalan thayyiban, dua hal ini. Ini yang bisa menyehatkan badan kita dan tubuh kita. Ketika makanan kita halal dan juga thayyib, ketika minuman kita minum halalan thayyiba, maka akan menyehatkan bukan hanya badan kita, bahkan juga menyehatkan ruh dan jiwa kita insyaallah. Tetapi jika tidak memenuhi dua syarat, yaitu halalan dan thayyiban, maka akan membuat fisik sakit atau ruhnya sakit. Contohnya, makanan yang halal tapi tidak thayyib, ya. Bagaimana yang halal tapi tidak thayyib? Ya. Misalnya sesuatu yang kita makan kayak nasi dengan lauknya, dengan yang lainnya halal, dari uang yang halal, dari gaji yang halal, ya. Tapi misalnya sudah basi atau sudah busuk, buah yang busuk, sudah mengandung misalnya bakteri-bakteri, halal tapi tidak thayyib. Ini bisa mendatangkan penyakit dan berbahaya, bisa merusak kesehatan. Karena itu harus dijauhkan. Jadi makanan, minuman, buahan halal milik kita, halal karena kita beli dengan uang yang halal, dengan usaha yang halal, tapi sudah rusak, sudah busuk, ya sudah basi, maka jangan dimakan. Kenapa? Karena itu halal tapi tidak thayyib. Yang kedua, thayyib tapi tidak halal. Ini juga lebih penting ini. Apa contohnya? Misalnya daging ayam thayyib, ya, daging sapi thayyib, daging kambing apalagi thayyib, daging burung lebih thayyib. Tapi kalau tidak halal, maka akan merusak fisik kita, mendatangkan penyakit, dan bahkan juga akan merusak ruh kita. Kenapa? Karena dia hanya thayyib tapi tidak halal. Dan ketidakhalalan hewan itu ada dua macam. Bukan berarti setiap hewan yang menjadi bangkai kemudian dipotong sudah mati itu tidak halal, hanya itu saja, bukan. Hewan seperti ayam, kambing dan yang lainnya, ya, sekalipun thayyib, dia dianggap tidak halal ketika mengalami salah satu dari dua cara. Cara pertama, ketika hewan itu sudah mati sebelum disembelih, maka dia tidak halal, jadi bangkai, menjadi haram, ya, tidak halal walaupun thayyib pada awalnya. Yang kedua, ketika hewan itu thayyib, ya, daging-daging yang banyak proteinnya, tetapi tidak halal karena cara penyembelihannya tidak syar'i, tidak membaca bismillah, atau yang menyembelih bukan orang muslim. Nah, jadi syarat hewan menjadi halal itu ketika disembelih oleh seorang muslim dan membaca bismillah. Bisa juga kita dengan menghadap kiblat. Nah,
Karena itu kalau kita membeli ayam atau hewan potong di sembarangan tempat dan kita tahu di situ pemotongnya orang Kristen atau kita yakin tidak baca bismillah, maka jangan kita beli di tempat itu. Cari di tempat penyembelihan atau tukang potong yang lain yang kita yakini kemuslimannya dan dia menyembelih dengan baca bismillah. Sekalipun hewan itu dipotong dengan baca bismillah tapi dia bukan muslim, maka tidak halal. Ataupun hewan itu dipotong oleh seorang muslim tapi tidak baca bismillah, maka juga tidak halal. Jadi dua, muslim dan membaca bismillah serta menghadap kiblat. Itu hewannya yang dihadapkan ke kiblat. Kalaupun si pemotongnya tidak menghadap kiblat, misalnya tidak apa-apa, yang penting hewannya menghadap ke kiblat. Itu halalan thayyiban. Jadi jangan menyangka bahwa setiap makanan yang berprotein, daging-daging yang namanya berprotein, daging ayam, kambing, sapi, macam-macam, ya, langsung dikatakan itu halalan thayyiban. Tidak, tergantung penyembelihannya. Betapa banyak ayam bisa mengakibatkan penyakit yang lambat laun akan mendatangkan penyakit yang kita tidak menduganya. Kenapa? Karena cara penyembelihannya tidak diperhatikan. Ya, ini perlu diperhatikan, perlu dicermati dengan sebaik-baiknya tentang makanan yang halal dan thayyib ini. Ya, karena saya sendiri menyaksikan dan melihat beberapa kali, berulang kali pergi ke pasar, betapa saya menyaksikan cara memotong ayam itu tidak syar'i. Ya, ditekuk ke lehernya langsung dilempar tanpa membaca bismillah. Itu menjadi bangkai. Kemudian dijual kemana-mana. Ya, dan kita membelinya sudah mati. Ya, kita memasaknya dan kita makan bangkai. Harus berhati-hati. Ini pelajaran penting buat kita. Jadi perintah Allah adalah agar kita memakan sesuatu yang ada di muka ini yang halalan dan thayyiban. Dua hal itu, halal dan thayyib. Jadi ingat ya, halalan thayyiban. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Ini ada ungkapan khutuwati syaitan, jalan-jalan setan, langkah-langkah setan. Seakan-akan di sini mengungkapkan makna arjul, makna kaki. Ini makna kinayah, ya. Kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah atau jejak setan. Apa maksudnya langkah-langkah setan, jejak setan? Yaitu setiap kemunkaran, setiap maksiat, setiap jalan-jalan yang merusak dan keburukan itu merupakan khutuwati syaitan. Jangan diikuti. Bagaimana mengenalnya? Ya dengan belajar, ya dengan mengetahui kebalikan pada jalan yang baik ada jalan yang buruk, itu khutuwati syaitan. Kenapa kita tidak boleh mengikuti khutuwati syaitan? Innahu lakum aduwwun mubin. Karena syaitan adalah aduun mubinun lakum, musuh yang nyata, musuh yang jelas bagi kalian. Ya, ikutilah jejak akal pikirannya sehat. Ikutilah jejak jalan-jalan yang disyariatkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan ahli baitnya. Itu jalan-jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Ya. Ini ayat kedua di Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang terkait masalah jalan-jalan atau langkah-langkah setan, ya. Kemudian di sini kita akan juga mengkaji tentang bagaimana hamba-hamba Allah berjalan, bagaimana akhlak mereka berjalan. Para nabi, para rasul, kemudian para imam ma'sum, imam kita, juga para ulama kita, ya, para urafa dan ulama yang amilin, yang berakhlak yang mulia, bagaimana mereka berjalan untuk Al-Quran Al-Karim. Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana mereka berjalan di antara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa mengungkapkan ada 12 karakteristik spesial, yaitu yang istimewa hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang mereka sangat agung di dalam surat Al-Furqan, di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah karakteristik, yaitu mengenai cara mereka berjalan. Misalnya kita membaca di dalam surat Al-Furqan ayat 63, surat yang ke-25. Kita perhatikan ayat ini,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba Allah yang Rahman, yang Maha Penyayang, mereka adalah alladzina yamshuna, mereka itu yang berjalan, orang-orang yang berjalan 'alal ardi, di muka bumi ini, haunan, dengan rendah hati. Haunan dengan rendah hati, bukan dengan congkak, bukan dengan sombong, dengan tawadhu jalannya. Cara berjalan Rasulullah, berjalan para nabi, para ma'asumin, para ulama, mereka kita dengan rendah hati, perlahan-lahan, ya, matanya menundukkan, tidak jelalatan ke sana ke sini. Itu kalau kita misalnya hidup di kota ulama, yang banyak ulama, kita akan lihat bagaimana cara jalan mereka, para marji kita. Ya, misalnya ketika saya hidup di kota Cikum, sekian tahun lamanya, sering melihat bagaimana para ulama berjalan. Mereka jalannya tenang, dengan tawadhu, tidak lupa zikir kepada Allah. Bahkan mereka berjalan sambil melaksanakan sholat sunat, ya, dengan haunan, dengan rendah hati, dengan pelan-pelan. Jadi mereka bagaimana bisa berjalan dengan sholat sunat? Ya, apa bisa sholat sunat dikerjakan sambil berjalan? Ya bisa. Sholat sunat pertama ketika awal takbir menghadap kiblat, ya, Allahu Akbar. Kemudian setelah baca Fatihah dan seterusnya sambil berjalan, itu dibolehkan. Ketika ruku maka menunduk sedikit. Ketika sujud menunduknya lebih banyak lagi, itu sampai salam. Jadi pada awalnya saja itu pada awalnya saja menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Jadi boleh kita melaksanakan sholat sunat sambil berjalan seperti para ulama. Dan ini perintah Rasulullah. Kesunahan ini untuk dilaksanakan, bukan untuk dibaca saja, bukan untuk kita lihat-lihat saja, enggak, untuk dilaksanakan. Ya, boleh kita praktekkan. Ya, itu salah satu sunnah Rasulullah. Kemudian sifat yang kedua, di samping berjalan dengan rendah hati, para ulama itu, para urafa itu, para aulia Allah, wa idza khatabahumul jahiluna, jika mereka diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, ya, dikritisi misalnya, atau dimarahi, atau diomolin, atau apa saja, khitab orang jahil dan mereka kepada para ulama ini, para urafa, para aulia, apa jawaban mereka? Qalu salama. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, yang menenangkan, ya, bukan malah marah, bukan malah emosi. Ini sifat ulama. Ini berarti bahwa mereka berjalan begitu tenang sehingga mereka menolak keangkuhan. Dengan demikian, karakteristik pertama dari hamba Allah yang istimewa ini adalah mereka menolak keangkuhan, menolak kesombongan dan keegoisan yang bahkan hal itu bisa terwujud dalam cara orang berjalan. Ini disebabkan karakteristik moral manusia biasanya ditampilkan melalui perilakunya, ya. Ya, moral seorang kelihatan dalam perilakunya dalam ketika dia berjalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga kita membaca di ayat yang lain di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 37, bagaimana kita diberitakan berjalan dengan menggunakan kedua kaki kita. Jadi di antara hak kaki adalah jangan berjalan dengan kecongkakan, jangan melangkah dengan kesombongan. Ayat berikut ini mengungkapkan tentang ketetapan penting bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, yang khidmatnya pada Rasulullah, pada Nabi kita, yang kemudian juga untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Wala tamshi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, la tamshi, janganlah engkau berjalan fil ardi, di muka bumi ini, marahan, dengan sombong, dengan congkak. Kenapa demikian? Innaka, sesungguhnya kamu, sesungguhnya engkau,
lan takhriqal arda, sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi, walan tabluqal jibala tula, dan sekali-kali engkau tidak akan sampai setinggi gunung. Ya, karena itu jangan berjalan dengan congkak dan sombong, karena kita tidak akan bisa membelah bumi. Ya, tidak akan bisa menembus lapisan bumi, dan juga tidak akan sampai melebihi tingginya gunung. Ayat ini menjelaskan juga tentang akhlak berjalan, utama jangan berjalan seperti orang-orang yang seperti raja yang sombong, yang congkak begitu, yang petantang-petenteng, yang merendahkan orang lain dengan pakaian kebesarannya misalnya, tapi berjalan dengan tawadhu, dengan tenang. Itu yang Islam anjurkan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang angkuh itu menginjakkan kaki mereka di tanah ini, di atas bumi ini, supaya orang lain tahu ketika mereka berjalan. Mereka ingin mengumumkan dengan menampakkan cara berjalan mereka, bahwa mereka adalah orang hebat, mereka orang kuat, mereka adalah raja, mereka adalah presiden, mereka adalah menteri, mereka adalah prajurit, tentara, dan seterusnya. Mereka itu sombong sambil berjalan. Mereka mengangkat leher mereka angkat ke langit, sehingga mereka dapat menunjukkan superioritas mereka kepada orang lain. Itulah alasan mengapa sebagian orang menggunakan cara ini, sehingga mereka lupa diri dan menjadi sombong. Ya, na'udzubillahi min zalik. Dalam sebuah hadis yang menarik dari Rasulullah SAW, kita dapat membaca pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berjalan di lorong-lorong, beliau melihat bahwa orang-orang sedang berkumpul di suatu tempat. Rasulullah SAW menanyakan alasannya, dan diberitahu bahwa ada orang gila di sana, dan orang-orang tertarik dengan tindakannya yang gila dan menarik tersebut, atau dianggap lucu begitu. Mereka menonton orang gila. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang-orang dan berkata, kata Rasulullah, apakah kalian ingin aku memperkenalkan kepada kalian orang yang sangat gila? Semua orang diam dan mendengarkan sepenuh hati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam ungkapannya, al-mutabakhtiru fi mashyihi, an-nadhiru fi atfaihi, al-muharriku janbaihi, biman kabaihi alladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu, fadzalikal majnunu wa hadzal mubtala. Di sini Rasulullah ingin menjelaskan tentang orang yang gila yang sebenarnya. Orang yang gila sebenarnya bagaimana? Nah, jadi yang mereka tonton ini sebenarnya bukan orang yang gila sebenarnya, karena mereka atau yang mereka tonton adalah sakit, ya, tidak sadar barangkali kena penyakit. Tapi yang gila sebenarnya itu orang yang sadar, tapi dia dianggap orang gila yang sebenarnya. Kata Rasulullah, al-mutabakhtiru fi mashyihi, orang yang berjalan dengan bangga. Ini orang yang gila secara hakiki. An-nadhiru fi atfaihi, terus melihat di kedua sisi, ya. Al-muharriku janbaihi biman kabaihi, dan mengangkat bahunya saat dia berjalan. Itulah orang yang gila. La yurja khairuhu la yu'manu syarruhu, dialah orang yang tidak bisa dimintain tolong, ya, dimintakan pertolongan atau bantuan oleh orang-orang untuk kebutuhan mereka, dan orang-orang merasa tidak aman dari kejahatannya. La yu'man syarruhu, fadzalikal majnun, dialah orang yang gila yang sebenarnya, kata Rasulullah. Wa hadzal mutala, inilah orang yang kalian lihat, dia hanyalah sakit, ya, bukan orang yang gila sebenarnya. Jadi orang yang mereka lihat itu yang dianggap lucu, mungkin campang-camping, mungkin bicara sembarangan, itu disebut mubtala, sakit. Tapi yang majnun, yang betul-betul gila adalah orang yang congkak, sombong, gaya jalannya pun gaya jalan seperti seorang yang menerkam orang lain. Itu yang gila sebenarnya. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kerendahan hati tidak berarti bahwa orang itu harus lesu ketika dia berjalan, ya. Jangan sampai diartikan bahwa berjalan bukan dengan sombong, dengan hati-hati dan dengan tawadhu, bukan berarti jalannya lesu, loyo begitu. Bukan seperti itu. Dan juga sebaliknya, yaitu kita harus menjadi rendah hati, tetapi mengambil langkah tegas yang menunjukkan tekad dan kekuatan. Ya, karena terkadang juga cara berjalan seseorang tidak bisa dinilai bahwa dia itu congkak. Terkadang kita melihat orang nampaknya gemuk besar, ya, kakinya, langkahnya agak jauh misalnya. Kemudian tangannya kelihatan agak melebar. Ya, karena dia gemuk bisa jadi jalannya seperti itu, bukan berarti dia sombong. Ya, sombong ada di hati, terkadang seperti itu. Terkadang juga orang yang kurus, kecil, ya, jalannya merunduk, tawadhu, bisa jadi malah sombong, karena di hatinya dia congkak, tidak menerima kebenaran misalnya. Bisa saja seperti itu. Ya, jalan hanya merupakan ciri saja, tapi bisa nampak terlihat dengan ciri-ciri tersebut bahwa dia itu sombong atau tidak. Kemudian juga kita lihat di dalam bagaimana Rasulullah berjalan, akhlak beliau bagaimana dalam sebuah hadis. Ada suatu bagian tentang cara Nabi berjalan di dalam kitab Makhluk Akhlak. Dalam sebuah hadis pada bagian ini dapat kita baca, Imam alaihissalam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yataqalla'u min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu." Imam Ali berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil langkah cepat dan tegas, seolah-olah sedang menuruni bukit, meskipun dia tidak terburu-buru. Kata Imam Ali, aku belum pernah melihat orang lain berjalan dengan cara ini sebelum atau setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara berjalan Rasulullah. Jalannya tegap, ya, tidak lambat juga tidak cepat sekali. Ya, dilukiskan sebetulnya saat berjalan agak menurun begitu. Langkahnya tegap, ya. Salah seorang sahabat Nabi berkata, "Ma ra'aitu ahadan asra'a fi mashihi min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka'annama al-ardu tutfa lahu. Wa inna lanajhadu anfusana wa innahu laghairu muqtarisin." Kata sahabat Nabi, aku belum pernah melihat ada orang yang berjalan lebih cepat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, seolah-olah bumi menyusut di bawah kakinya. Kami berusaha untuk mengejar ketinggalan dengannya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan hal itu. Ini cara jalan Nabi, ya, dia tegap, cepat, ya, tidak loyo, tidak tengok sana tengok sini, ya. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya mashyan yu'rafu annahu laysa bimasyi 'ajizin wala bikaslanin." Artinya, kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW berjalan, beliau tidak berjalan seperti orang yang cacat, ya. Tidak juga berjalan seperti orang yang lesu, ya. Tidak cacat, tidak lesu, tegap, juga tidak orang yang sombong. Ini sifat-sifat berjalan Rasulullah SAW, ya. Ini tentu berjalan ketika di jalan yang tidak sempit atau tidak macet begitu, ya, tidak banyak orang. Ya. Karena berbeda ketika kita berjalan di tempat yang macet atau banyak orang atau di kerumunan seperti pasar, tentu berbeda. Ini dia berjalan di tempat yang normal. Itu di jalan-jalan seperti dekat padang pasir atau di tempat-tempat yang kosong, itu agak cepat sesuai dengan tujuan yang akan dituju, ya. Itulah akhlak Rasulullah dalam berjalan. Insyaallah di pertemuan akan mendatang kita akan membahas tentang nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya, bagaimana cara berjalan yang Allah singgung dalam surat Luqman. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah.
Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik dan kita bisa menjalankan akhlak yang mulia ini di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh congkak dalam ucapan, dalam sikap, dalam berjalan dan dalam bertingkah laku, insyaallah. Dan kita berusaha untuk bisa mengikuti para ulama yang tawadhu dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, dalam berjalan dan sepak terjangnya. Kita tinggalkan ulama yang congkak, ulama yang sombong, ulama yang suara nyaring, ya, tapi dia penuh kesombongan, suka menghina orang lain dan punya sifat-sifat buruk yang lainnya. Siapapun dia, sekalipun disebut ulama, kita tinggalkan dan jangan kita ikuti. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan membimbing kita pada jalan shiratal mustaqim untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf dan mohon dikoreksi ketika ada kesalahan dan mohon didoakan selalu untuk saya dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.